Akhirnya sekarang gue bisa melihat kekuatan tertinggi lo, Miko. Itu terlihat sangat hebat. Bahkan lo bisa menghabisinya dari jarak jauh. Gue beruntung bisa berteman sama orang kuat kayak lo, Miko. Lo juga hebat, Ken. Kita semua kuat. Chris, Vincent, kita semua memiliki kekuatan yang tidak biasa. Tapi kalian bertiga harus tetap waspada, karena mungkin seluruh wilayah sudah mengetahui kekuatan lo bertiga. Dan gue yakin, mereka pasti akan datang. Gue sama sekali nggak takut. Justru gue ingin menguasai seluruh wilayah di kota ini. Dengan begitu, akan tercipta kedamaian di kota ini. Lo pasti bisa menguasai seluruh wilayah, Miko. Vincent, gua ada pertanyaan buat lo. Ada apa, Chris? Lo bisa tahu kalau kita sedang dalam masalah. Gua bisa merasakannya. Gua nggak mungkin diam aja. Gua harus bantu kalian bertiga. Makasih, Vincent. Makasih lo udah bantu kita. Tapi gua lihat mata lo ada yang aneh, Vincent. Bukankah selama ini lo memiliki dua kekuatan, hitam dan merah? Tapi kenapa waktu itu lo hanya keluarkan mata merah saja? Di mana mata hitam lo? Mata hitamnya ada di gua. Mata hitam Vincent ada di Chris. Maksudnya gimana? Saat gua disandra oleh kelompok mata hitam, semua kekuatan gua diserap oleh ketua kelompok mata hitam itu. Gua kehilangan mata hitam gua, hingga akhirnya Vincent datang menolong gua, dan mentransfer kekuatan hitamnya ke tubuh gua. Jadi kekuatan hitam yang lo punya saat ini adalah milik Vincent? Ya, dan sekarang saatnya gua mengembalikannya. Biarkan kekuatan hitam itu ada di tubuh lo, Chris, karena lo lebih membutuhkannya. Tapi Vincent, gua hanya ingin menjadi manusia normal. Gua ingin menjadi manusia biasa bersama Siva adik gua. Jadi, biarkan kekuatan itu ada di tubuh lo. Jadi gitu. Baiklah kalau gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang belum kalian tahu. Yang belum kita tahu. Apa itu? Ketua Mafia Barat yang sesungguhnya. Ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Bukankah itu lo? Lo salah. Gua bukan ketua Mafia Barat yang sesungguhnya. Jadi lo bukan ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Itu berarti Mafia Barat bukan berjumlah 7 orang. Jadi ternyata Mafia Barat berjumlah 8 orang. Ya, lalu siapa ketua Mafia Barat yang sesungguhnya? Dia bernama Thomas. Thomas adalah ketua yang sesungguhnya. Gua hanya menggantikannya. Thomas sosok yang kuat dan juga brutal. Setiap misi yang kita jalani selalu berhasil karena dia. Dia tidak takut dengan apapun, apalagi hukum di negeri ini. Selalu ada nyawa melayang korban kebrutalannya. Jadi gitu, apa itu berarti dia lebih kuat dari lo? Lo benar kan? Gua harus akui itu. Thomas memang lebih kuat dari gua. Sekarang dia ada di mana? Sampai saat ini, gua nggak tahu keberadaannya. Jadi lo nggak tahu sekarang dia ada di mana? Dulu terjadi perebutan kekuasaan di wilayah barat. Ada kelompok yang ingin menghabisi kelompok kami. Tapi Thomas adalah ketua yang sejati. Dia terus melindungi anggotanya apapun yang terjadi. Dia berusaha melawan siapapun yang mencoba mengusik kelompok kami. Sampai akhirnya, Thomas, mereka banyak. Kita nggak mungkin bisa melawannya. Sebaiknya kita kabur aja. Kalian semua pergi. Biar gue yang menahan mereka. Lo jangan konyol, Thomas. Lo melawannya sendiri, lo bisa mati. Kita kabur aja. Kemanapun kita kabur, mereka pasti akan tetap mengejar kita. Jadi selamatkan diri kalian. Biar gue menahan mereka di sini. Tapi Thomas, gue bilang kalian cepat pergi dari sini. Kita nggak bisa pergi dari sini. Lo di sini sendirian. Kita nggak mungkin tinggalkan lo di sini melawannya sendirian. Gua nggak rela wilayah barat dikuasai oleh mereka. Jadi kalian harus selamat. Biar gua yang melawannya. Kalau kalian ingin kelompok kita terus ada, kalian harus pergi dan selamatkan diri kalian. Tapi Thomas, gua bilang kalian cepat pergi. Ini perintah. Kalau gua bilang pergi, kalian harus pergi. Thomas. Vincent, kita pergi saja. Baiklah. Thomas, lo mengorbankan diri lo untuk melindungi kita. Gua bisa saja selamat. Tapi gimana dengan lo? Gua berharap lo bisa bertahan. Thomas melawan semuanya sendirian, demi untuk melindungi gua dan yang lainnya.
Apa dia bisa bertahan sendirian? Bukan hanya bertahan, Thomas menghabisi semuanya. Apa? Dia sendirian bisa menghabisi semua lawannya? Ya, Thomas menghabisi semuanya. Tapi sejak saat itu, Thomas juga menghilang. Setelah pertarungan itu, gua nggak tahu dia ada di mana. Gua nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalau memang ternyata dia menghilang, ada kemungkinan dia mati terbunuh. Lo harus hati-hati, Miko. Kalau ternyata Thomas masih hidup, dia pasti mencari lo, Miko. Karena lo sudah menangkap semua anggotanya. Thomas pasti balas dendam. Gua nggak takut. Gua pasti hadapi. Gua penasaran. Gua ingin tahu dengan kekuatannya. Sudahlah, bukankah dia sudah lama menghilang? Jadi untuk apa kita memikirkannya? Sekarang gua harus pergi. Shiva pasti menunggu gua di rumah. Iya, Vincent. Makasih lo udah bantu gua. Oh ya, salam buat Shiva dari gua ya. Ya udah, sekarang gua harus cabut. Iya. Salah satu dari kalian berlima ikut saya. Saya aja, Pak. Pasti mau dibebasin kan, Pak? Enak aja kalau bicara. Belum lama kamu ditahan. Sudah mau bebas aja. Ada yang ingin bertemu dengan salah satu dari kalian berlima. Siapa dia? Kalau saya lihat di KTP-nya, dia bernama Thomas. Thomas? Jadi Thomas ada di sini? Biar saya yang menemuinya. Baiklah, kamu ikut saya. Ya, Pak. Waktunya sangat terbatas. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bila waktunya habis, saya akan kembali ke sini, dan kamu harus kembali ke dalam sel. Baik, Pak. Jadi lo masih hidup, Thomas. Kenapa lo bisa ada di sini? Kita semua dikalahkan oleh 3 bocah. Lo semua kalah. Payah kalian semua. Mafia Barat saat ini hanya tinggal nama saja. Kita semua tertangkap, kecuali Vincent. Ada di mana Vincent? Dia berhasil kabur. Brengsek! Vincent kabur sementara kalian tertangkap. Dia nggak bisa menjaga nama kelompok Mafia Barat. Vincent sepertinya bergabung dengan 3 bocah itu dan melupakan kelompok kita. Ini nggak bisa dibiarkan. Gua harus menemui Vincent. Gua minta sama lo, tolong balaskan dendam kita. Lo tenang aja. Gua akan balaskan dendam lo semua. Dan gua akan menemui Vincent. Karena selain 3 bocah itu, Vincent juga termasuk penyebab kelompok kita hancur. Miko, kenapa akhir-akhir ini kamu jarang pulang? Sebenarnya kamu kemana aja? Kan Miko cari uang, Pak. Bapak tenang aja. Bapak nggak usah khawatir sama Miko. Tapi kamu cari uang di mana? Ya di mana aja, Pak. Yang penting Miko pulang bawa uang. Tapi uang yang kamu kasih ke Bapak itu uang halal kan? Ya halal dong, Pak. Itu hasil keringat Miko. Tapi ngomong-ngomong, kamu kerja apa? Yang terakhir sih, Miko dapat misi dari polisi buat menangkap mafia. Apa? Kamu menangkap mafia? Kamu serius? Iya, Miko serius. Itu kan kerjaan yang mulia. Bisa bantu polisi menangkap orang jahat. Makanya Miko terima. Tapi itu bahaya, Miko. Menangkap mafia itu taruhannya nyawa. Lagi pula itu kan sudah tugas polisi. Bapak tenang aja. Miko bisa jaga diri kok. Dan lumayan bayarannya. Buktinya, Miko bisa beli rumah baru buat kita. Iya, tapi tetap aja Miko. Itu bahaya. Kan Miko udah bilang. Bapak tenang aja. Doakan aja Miko semoga baik-baik aja. Kalau doa buat kamu, Bapak nggak pernah telat. Ya udah, mending sekarang kita makan. Miko lapar. Ya udah kalau gitu, kita makan dulu. Bapak juga udah masakin buat kamu. Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo kita makan. Iya, Miko. Kak Vincent kenapa belum datang juga? Padahal biasanya kakak nggak pernah telat jemput Shiva. Maafin Kak Vincent, Shiva. Kak Vincent terlambat jemput kamu. Tadi ban mobilnya bocor, jadi kakak tambal dulu.
Oh, jadi itu penyebab kakak telat jemput Syifa. Iya Syifa, maafin kakak ya. Ya udah, tapi lain kali Syifa nggak mau kakak telat jemput Syifa. Semuanya udah pulang, tinggal Syifa sendirian di sini. Kakak janji, lain kali nggak akan telat jemput kamu. Ya udah, ayo kita pulang. Iya Syifa. Vincent. Thomas, lo masih hidup.